Psikologi Sehari mempersembahkan 10 tipe orang yang lebih sering di rumah. Pernah sadar nggak kalimat seperti, ngapain sih di rumah terus? Nggak bosen? Nggak punya hidup ya? Lebih sering keluar dari orang yang tidak bisa diam dengan pikirannya sendiri. Menariknya, penelitian tentang kesehatan mental menunjukkan kemampuan menikmati kesendirian berkaitan langsung dengan ketenangan batin dan kontrol emosi yang lebih baik. Tapi di dunia yang berisik, orang yang memilih tenang sering dianggap aneh, bahkan gagal. Padahal, kenyataannya, tidak semua orang yang jarang keluar itu sama. Ada 10 tipe manusia di balik kebiasaan lebih sering di rumah. Dan tipe terakhir adalah yang paling sering disalahpahami dan paling sering kita alami tanpa sadar. Kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu mungkin akan melihat kebiasaanmu dengan cara yang benar-benar berbeda. Pertama, orang yang pernah terlalu kuat. Ada orang yang mulai menjauh dari dunia bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama bertahan. Dia pernah selalu ada, selalu mengerti, selalu mengalah. Sampai akhirnya, diam terasa lebih aman daripada bicara ke orang yang tidak pernah benar-benar mendengar. Rumah jadi tempat pemulihan, bukan pelarian. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai emotional decompression. Fase ketika sistem saraf berhenti siaga dan tubuh mulai memulihkan diri. Menariknya, riset tentang stres kronis menunjukkan orang yang tidak mengambil jeda emosional lebih rentan burnout dan gangguan kecemasan. Diam mereka bukan menyerah. Diam mereka adalah bentuk bertahan hidup. Kedua, introvert sejati. Tidak semua orang dapat energi dari keramaian. Penelitian Carl Jung dan riset modern tentang kepribadian menunjukkan bahwa introvert mengisi ulang energi lewat ketenangan, bukan stimulasi sosial. Mereka bukan antisosial, mereka cuma punya sistem baterai yang berbeda. Kesendirian bukan kesepian, kesendirian adalah cara mereka tetap berfungsi dengan sehat. Ketiga, pemikir dalam dan kreator sunyi. Ada orang yang kelihatannya diam, padahal pikirannya tidak pernah berhenti. Studi neuroscience menemukan bahwa default mode network di otak aktif justru saat seseorang sedang diam dan sendiri. Disitulah ide lahir, refleksi terjadi, dan makna dibentuk. Rumah adalah laboratorium mental. Dari luar terlihat kosong, di dalam dunia sedang ramai. Keempat, orang yang mudah overstimulated. Ada yang lelah bukan karena drama, tapi karena rangsangan. Suara keras, cahaya terang, keramaian. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai highly sensitive person, HSP. Sekitar 15-20% populasi manusia memiliki sistem saraf yang lebih responsif. Bukan kelemahan, bukan gangguan. Rumah bagi mereka seperti tombol mute untuk dunia yang terlalu bising. Kelima, mereka yang sedang membangun diri. Ada fase hidup di mana seseorang sengaja menghilang sebentar, bukan karena putus asa, tapi karena fokus. Riset tentang deliberate practice menunjukkan periode menyendiri sering muncul sebelum lompatan besar dalam hidup seseorang. Diam mereka bukan kosong, diam mereka strategis. Keenam, orang dengan batas sosial yang sehat. Ini bukan introvert, bukan trauma, ini kesadaran batas. Psikologi modern menyebutnya emotional boundary awareness, kemampuan memilih kapan hadir dan kapan menjaga diri. Mereka tahu kapan harus datang, kapan harus pulang, siapa yang layak mendapat energinya. Dan ini sering disalahartikan sebagai dingin. Ketujuh, orang yang sudah kenyang keramaian. Ada orang yang dulu sangat sosial, sering keluar, sering nongkrong, sampai suatu hari sadar tidak semua kebersamaan itu bermakna. Riset tentang kedewasaan emosional menunjukkan semakin dewasa seseorang, semakin selektif ia memilih hubungan. Bukan pahit, bukan sinis, cuma dewasa. Kedelapan, orang yang hidupnya tidak butuh pelarian. Banyak orang keluar rumah karena tidak betah dengan pikirannya sendiri. Sebaliknya, ada orang yang nyaman di rumah karena hidup batinnya sudah cukup. Penelitian tentang self-compassion menunjukkan orang yang bisa duduk diam dengan dirinya sendiri cenderung lebih stabil secara emosional. Ini bukan kesepian, ini kedewasaan emosional. Kesembilan,
orang dalam masa transisi hidup. Setelah kehilangan, setelah putus, setelah perubahan besar. Psikologi menyebut ini fase liminal, masa di antara yang lama dan yang baru. Diam bukan kemunduran, diam adalah jeda antar versi diri. Kesepuluh, mereka yang sadar hidup tidak harus terlihat. Ini tipe yang paling sering disalahpahami. Ada orang yang tinggal di rumah bukan karena takut keluar, tapi karena sadar tidak semua hidup perlu dipamerkan. Tidak semua kebahagiaan perlu disaksikan orang lain. Studi tentang media sosial menunjukkan semakin seseorang mengejar validasi eksternal, semakin rapuh rasa puas di dalam dirinya. Tenang bagi mereka bukan pelarian, tapi pilihan sadar. Kalau kamu perhatikan, 10 tipe ini datang dari alasan yang berbeda. Tapi ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Mereka ingin satu hal sederhana, ruang untuk menjadi diri sendiri. Tanpa topeng, tanpa tekanan, tanpa tuntutan untuk selalu terlihat hidup. Dan seringkali, orang-orang seperti inilah yang terlihat paling damai. Bukan karena hidupnya paling mudah, tapi karena mereka berhenti mencari makna di luar dan mulai menemukannya di dalam. Kalau kamu merasa salah satu tipe tadi adalah kamu, ingat satu hal. Diammu bukan kelemahan, tenangmu bukan kegagalan. Bisa jadi, itu tanda kamu sedang tumbuh tanpa perlu ribut. Dan kalau kamu ingin konten yang membantu memahami diri sendiri tanpa menghakimi, tanpa teriak, tanpa drama, subscribe dan tinggal sebentar di sini. Karena di dunia yang terlalu berisik, kadang yang paling kita butuhkan bukan jawaban cepat, tapi ruang untuk bernafas.